Ayo kita berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Home Pimpa Channel. Baik, kali ini kita masih belajar di kelas 5 tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-5. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 5 kali ini adalah langsung saja yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo semuanya, masih ingatkan dengan Edo? Nah, hari ini Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda ya? Oke, ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Oke, masih ingatkan pembelajaran 1 dan 2? Ya, tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput merupakan hewan avertebrata, tidak punya tulang belakang. Nah, itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut ini. Perhatikan ya, ini tabel karakteristik kelinci dan siput. Yang ini tabel karakteristik buaya dan nyamuk. Nah, kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk. Sekarang, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, kelinci dan buaya termasuk vertebrata. Sedangkan siput dan nyamuk termasuk hewan avertebrata atau invertebrata. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata adalah 1. Biasanya susunan sarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar atau cangkang. Dan 3. Otaknya tidak terlindungi. Ini dia. Siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Nah, lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah untuk berjalan. Ayo simak tabel hewan avertebrata berikut. Ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Perhatikan ya. Agar lebih paham, simak peta konsep berikut ini. Hewan avertebrata. Organ gerak kaki dan sayap. Situ ada hewan belalang, kupu-kupu, dan semut. Kemudian organ gerak perut, ada siput, cacing, dan lintah. Selanjutnya organ gerak tentakel itu ada ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Nah, tugas 1. Membuat model sederhana hewan avertebrata. Bahannya dari plastisin. Pertama, buat bentuk memanjang sebagai cangkang. Lihat di
yang di kotak ya. Kemudian gulung plastisin yang sudah dibentuk. Ya, lihat yang di dalam lingkaran. Kemudian buat perut siput dengan plastisin yang beda warna ya. Saya menggunakan warna oranye. Kemudian buat kepala siput. Caranya membentuk bulatan kecil lalu ditempelkan di ujung perut plastisin. Nah, kemudian tempelkan cangkang siput tadi dengan perut siput. Lalu kalian buat mata siputnya juga ya. Lalu antenanya juga. Dan tempelkan mata serta antena pada kepala siput. Seperti ini. Tarat! Nah, ayo kita baca teks cerita pada halaman 44. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Siput bukan hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, coba kalian tentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Ya, betul. Coba kalian perhatikan kata lamban dan menjijikkan. Nah, di paragraf kedua dan ketiga ada kata yang sama seperti ini. Nah, berarti kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelas. Lalu paragraf utama dari paragraf 1 ini adalah ya, betul. Siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, selanjutnya kita ke paragraf kedua. Paragraf 2. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, coba kalian tentukan ide pokok dari paragraf 2 ini. Ya, ada di kalimat pertama juga yang bergaris merah ini. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan karena kalimat kedua itu menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Nah, sekarang kita berlanjut ke paragraf 3 ya. Coba kalian perhatikan paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, manakah ide pokok dari paragraf ketiga tersebut? Ayo, coba kalian cari. Ya, betul. Ada di kalimat pertama juga. Kemudian paragraf 4, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus.
daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Manakah paragraf utama atau ide pokok dari kalimat tersebut? Ya, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ada pada kalimat pertama. Kemudian paragraf 5. Anak-anak, coba kalian tentukan sendiri mana yang menjadi ide pokok pada paragraf kelima tersebut. Nah, setelah ketemu, nanti dicocokkan dengan yang dimiliki oleh guru ya. Selanjutnya, paragraf ke-6 juga kalian temukan atau tentukan mana yang menjadi pokok pikiran atau ide pokok paragraf ke-6. Ini paragraf terakhir. Nah, setelah mempelajari tentang seafood, Edo jadi tertarik untuk menggambar ilustrasi tentang seafood. Gambar ilustrasinya seperti ini. Edo menggunakan corak kartun sehingga terlihat lucu. Nah, ini adalah corak gambar ilustrasi. Yang pertama ada realis. Gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Seperti ini ya. Selanjutnya, yang kedua adalah karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Seperti ini. Selanjutnya, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti ini. Wah, cantik juga ya. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah baik, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.